Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa kembali belajar bersama secara daring. Nah, sebelum pembelajaran dimulai terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang udara bersih bagi kesehatan tema 2, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Menceritakan kembali isi teks dalam poster. Jadi selain dari artikel, kamu juga dapat menceritakan kembali isi teks dari poster. Jadi hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menceritakan kembali isi teks antara lain, menyampaikan informasi teks dengan bahasa sendiri, menguasai materi dengan mencatat ide-ide pokok, kemudian menjelaskan secara terperinci. Pengucapan harus jelas dengan intonasi yang tepat. Nah, menceritakan kembali isi cerita bergambar. Jadi untuk menceritakan kembali isi teks cerita bergambar, kamu harus melakukan langkah-langkah berikut. Jadi yang pertama itu membaca keseluruhan gambar secara urut dan memahami maksud yang terkandung dalam rangkaian gambar tersebut. Menandai informasi yang terdapat pada ucapan atau tulisan pada gambar cerita tersebut. Merawat organ pernafasan dengan tidak merokok. Jadi ada beberapa cara merawat organ pernafasan. Jadi termasuk salah satunya adalah dengan tidak merokok. Rokok banyak mengandung zat-zat kimia berbahaya seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nah, beberapa bahaya merokok terhadap kesehatan sistem pernafasan manusia. Yang pertama itu mudah terserang penyakit lumpuh otak. Kemudian beresiko mengalami penyakit kanker paru-paru, menyebabkan penyakit bronkitis, pneumonia, atau emfisema. Kemudian mempercepat kematian sel-sel tubuh. Mengganggu kesehatan janin bagi ibu hamil. Langkah-langkah membuat cerita bergambar. Jadi cerita bergambar adalah cerita yang ditampilkan dengan menggunakan gambar. Jadi ada gambar. Nah, tahap-tahap yang harus dilakukan untuk membuat cerita bergambar yaitu menentukan tema atau gagasan dari ilustrasi yang akan kita buat. Yang kedua, menentukan objek yang ingin digambar. Yang ketiga, membuat sketsa dengan menggunakan pensil. Yang keempat, tambahkan detail pada sketsa sehingga gambar lebih sempurna. Nah, kemudian terakhir setelah sketsa selesai, tebalkan dan warnai dengan menggunakan spidol, pensil warna, krayon, atau cat air. Nah, teknik pewarnaan, mewarnai ilustrasi dapat dilakukan dengan teknik kering atau teknik basah. Ini teknik kering dengan teknik basah sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, diperhatikan kembali supaya bisa lebih dipahami bahwa teknik kering itu ciri-cirinya yang pertama tidak memerlukan pengencer air atau minyak. Kemudian ilustrasi dibuat langsung pada bidang gambar dengan membuat sketsa terlebih dahulu. Kemudian dapat diberi aksen garis atau warna sesuai dengan media kering yang digunakan. Contoh media kering itu krayon dan pensil warna. Nah, bagaimana dengan teknik basah? Jadi teknik basah itu memerlukan air atau minyak sebagai pengencer. Ilustrasi dibuat pada bidang gambar berupa kertas yang tebal atau kanvas. Dapat diberi warna sesuai media basah yang dipilih. Contoh media basah, cat air, dan cat minyak. Tanggung jawab di rumah, di sekolah, dan lingkungan masyarakat. Jadi tanggung jawab di rumah itu contohnya membantu pekerjaan orang tua di rumah, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, melaksanakan semua aturan yang telah dibuat dengan baik. Kemudian tanggung jawab di sekolah, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah,
ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman, ikut melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Kemudian bagaimana tanggung jawab di lingkungan masyarakat? Jadi contohnya ikut menjaga kebersihan lingkungan, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar. Kemudian terakhir, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, demikianlah materi pembelajaran kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ingat untuk tetap menjaga kesehatan. Biasakan mengerjakan tugas tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.